Banyak orang kalau kita tanya, kenapa mas masih merokok? Kan merokok itu tidak baik. Iya, ini memang setan ini gitu. Cuman saya nggak bisa meninggalkan kayaknya, sampai mati pun saya nggak bisa tanya. Lebih bagus saya nggak makan, nggak minum, asal nggak yang penting saya jangan sampai nggak ngerokok misalnya. Itu kenapa? Iradahnya masih belum jazimah, keinginannya masih belum kuat untuk meninggalkannya, sehingga susah dia. Makanya perlu bagi orang yang ingin meninggalkan rokok, minta berdoa pada Allah, minta dibantu oleh Allah, dimudahkan untuk bisa meninggalkan. Dan dia berusaha harus punya iradah jazimah untuk meninggalkan. Dan hal-hal yang lainnya pun sama, koreksi untuk kita semua. Ketika kita punya suatu kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita sudah sadari bahwa ini salah, ini tidak baik, ini haram, ini dosa, bagaimana kita harus punya iradah jazimah. Di samping kita minta doa pada Allah. Kemudian iradah jazimahnya atas apa? Ala taqdim ma yuhibbullah ala hawan nafs. Untuk lebih mengutamakan apa-apa yang Allah cintai daripada mengikuti hawa nafsu. Sering kita dihadapkan dengan dua pilihan. Mengikuti apa yang dicintai oleh Allah atau mengikuti hawa nafsu. Misalnya, ada suatu keinginan hawa nafsu tapi tidak diridhai oleh Allah. Atau kita milih apa yang diridhai oleh Allah tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Mana yang kita pilih misalnya. Wa fil akhirati indal maut bisabat ala dinil islami. Juga Allah meneguhkan orang-orang yang beriman pada saat kematian, yaitu diberinya keteguhan dan istiqomah tetap dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wal khatimatil hasanah, dan husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Bukan dalam keadaan su'ul khotimah, sedang berbuat yang tidak baik. Wa fil qabri inda su'alil malakain. Juga di kuburan ketika ditanya oleh dua malaikat. Juga Allah teguhkan orang yang beriman tadi, lil jawabis sahih, untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qila lil mayyit man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Ketika ditanya kepada mayit, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih. Allah memberikan petunjuk, tuntunan kepada mereka untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Bi an yaqulal mu'min Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulku. Yang ini bukan karena bisa dihafal oleh kita sekarang, kemudian kita yakin nanti di kuburan bisa menjawab, bukan. Tapi bagaimana keimanan dan amal soleh kita di dunia ini yang menjadikan seorang itu bisa menjawab atau tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tausiah ini semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, untuk lebih lagi berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti pada orang tua dan lain sebagainya, dan juga menambah kemantapan kita, ketabahan kita, dan kesabaran kita pada saat menghadapi berbagai macam problem hidup dan musibah, untuk ridha atas apa yang Allah takdirkan, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك
اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد